Nggak bisa kayak gitu ya. Amnesia. Perlindungan, wah itu bagus, sesuai yang gue bahas kan. Ini tuh udah termasuk undang-undang konsumen. Undang-undang konsumen itu yang dimana adalah merugikan masyarakat gitu loh, merugikan semua masyarakat, produk perdagangan yang diperjualkan dengan tidak sesuai aturannya gitu. Jangan pada jadi amnesia. Aku nggak suka dibilang idola. Nggak usah kalian bilang aku idola. Sama-sama makan nasi kita semuanya. Tapi kalau misalnya gue makannya Diamond, baru kalian bisa mengidolakan aku. Karena agak lain juga kalau ada manusia yang setiap hari makan berlian kan. Nah itu baru kalian ngefans gitu. Bagus itu bagus. Nah datang ke Komisi 6 itu benar di bagian perdagangan, konsumen dan lain sebagainya. Nah itu bagus gitu. Jangan bukan kayak ini. Siapa itu dia? Si bawang manusia silver itu. Komisi 9 itu membidangi hukum deh kalau nggak salah ya. Komisi 9 kayaknya membidangi hukum sih kalau. Oh enggak, bidang kesehatan. Sorry, maaf ya. Komisi 9 itu dia membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Which is bagus dong kalau kesehatan, karena ini udah menyangkut paut mukanya manusia gitu. Ya kan? Lawan Elsong kak, gue udah lawan dia nggak ngelawan gue. Kenapa? Gue udah sebut dia Elsong. Gue udah buat di VT gue. Gue bilangin sama dia, ya nggak usah kalau punya masalah, fokus pada satu masalah. Jangan kemana-mana. Fokus pada tujuan masalah ini. Masalah yang terjadi pada saat ini. Masalah skincare yang overclaim. Begitulah kalau misalnya pinjam dulu 100 dong nggak dikasih, jadinya sakit dada. 200 juta. Lagian lu juga ya, kalau gue bilangin lu ya, lu juga kalau misalnya dimodalin 2 miliar nggak ada juga yang milih lu, beneran. Si paling Garuda. So iye ngomong berasa kayak ini Dewan Perwakilan Rakyat, tapi lu malah membela yang salah, kan tolol, gubluk, cuy. Lu harusnya itu ya, kalau misalnya lu bener-bener tergaruda-garuda, lu membela Indonesia Raya mereka ini ya, lu harusnya adalah menjadi panutan untuk masyarakat Indonesia ini yang terkorban akibat skincare yang overclaim muka-mukanya mereka. Si Elsong. Ada yang kirim ke gue guys, cuman gue nggak mau kasih lihat ke kalian. Dia foto sama ini om-om. Kan kita kan nggak boleh ya kasih foto-foto kayak gitu. Mereka ini kan tim gabungan penjebakan gitu kan. Tapi nggak usah disebut juga, pasti tahulah siapa yang gue maksud gitu. Ada yang kirim ke gue, dia lagi foto berdua begini di apa namanya, di kasur begini, dia foto sama si om-om itu. Kalian udah pada tahu nggak sih fotonya? Apa cuman gue yang baru tahu? gue kan telat informasi. Ada fotonya ke gue. Yang kalian tahu nggak gue dapat dari mana nih fotonya? Itu dari si kembarannya si Mail. Kalau nggak, gue nggak tahu beneran. Gini dia fotonya. Gue nggak boleh karena mereka ini kan gerombolan ini ya. Si sirkus ini kan gerombolan ini. Suka apa namanya ya? Suka penjebokan gitu. Jebak-jebak. Ini dia. Asik.
baru fotonya. Menyala kali loh kakak ini, sumpah. Begini, Om itu begini loh, nempel Om itu begini, ke dagunya. Dia lagi pakai salon plus di sini kan, nempel Om itu. Ngeri kali loh. Aduh, Tuhanku, ngeri kali sumpah loh. Kalian, masa kalian nggak tahu? Astagfirullahaladzim. Aduh, nonton si Yelsong itu lagi foto sama om-om di kasur. Begini dia dengan apa, garudanya itu. Kenapa sih nih? Nggak ada di TokTok guys, adanya di gue juga dikirim sama ini apa, abang gue sama ajudan gue, dikirim sama ajudan gue. Itu tadi ajudan gue tuh, dia selalu ngawal gue tuh kemana-mana tuh, tapi gue sangat memperlakukan dia dengan sangat baik, menyamakan memanusiakan manusia dan lain-lain gitu. Makanya gue deket. Udah 10 tahun lebih sama gue. Curu-curu, pam-pam, 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 pam-pam. Kita harus memanusiakan manusia. By the way, kalian tau gak sih, gue punya cerita dikit nih sama kalian. Kan suami gue kemarin kan, gue antara berdosa apa enggak nih ya. Jadi kan emang suami gue tuh karakternya tuh kan kemarin tuh suami gue tuh ini ya, berteman lah apa, kita kan memang, oh dia nggak tahu dapat gimana ya bilangnya ya, oh di TikTok gitu kan, di TikTok. Terus suami gue tuh baru buka TikToknya dia, terus dia ngeliat video-video gue kan, dia bilang lah kayak gini, delete, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Gue bilang kayak gitu kan, udah kamu ngapain sih ini gitu kan. Terus gue bilang kan gue membela orang-orang yang benar, skincare yang ini, yang itu ini nih. Suami gue bawel lah kan, bawel banget nih kan, nyanyi. Gue blok aja tuh suami gue. Daripada ini, sampai sekarang dia nggak tahu tuh TokToknya dia gue blok. Suami gue aja gue blok, Goblok, beneran. Goblok, ribet gue. Heboh banget. Nyanyi. Blok aja udah, ribet gue. Sampai sekarang dia nggak tahu tuh kalau dia tuh gue blok. Menyala istri. Aduh semua. Perut gue sakit. Ternyata aku tidak sendiri. Iya, kadang-kadang ini kan kita ini kan ini ya, membela kebenaran gitu, bawel banget gitu loh. Aduh udah guys, gue nggak tahu lagi. Aduh, pusing gue. Kalau Instagram kan kita bisa nge-hide orang kan, kalau di TokTok kan nggak bisa di-hide ya. Jadi gue nggak tahu, jadi gue blok aja udah. Belum tahu suami ya kak kalau istri bertindak suka nekat, makanya gue bilang begitu. Banget. Pokoknya semangat buat Doktip untuk menyuarakan ke DPR yang benar, karena dia itu mendatangkan DPR yang benar ke bagian komisi berapa tadi kalian bilang, 9 apa 6. Nah itu kan di bagian kesehatan dan undang-undang konsumen juga gitu, di bagian perdagangan. Nah itu baru benar gitu.
di Komisi 6 kan. Di Komisi 6 itu adalah bagian perdagangan gitu. Nah, jadi itu lebih bagus gitu. Dia mendatangkan Komisi 6 itu tanpa itu baru keren gitu. Jadi kita berdoa sama-sama, apalagi nanti terawih gitu kan, kita doain semuanya semoga ini semua berlancar, semuanya terbuka, pasti terbuka, aku yakin banget ini terbuka semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan semuanya pengacara-pengacara yang udah turun tangan kita doakan, juga pihak-pihak kepolisian yang menyikapi masalah-masalah ini kita doakan semuanya berjalan dengan lancar dan keadilan ditegakkan. Sama-sama itu juga yang pelapor itu harus diperiksa juga ya. Itu pelapor diperiksa juga. Kita harus cari tahu juga ini nominal uang yang dia transfer 4 miliar itu adalah sangat gede. Itu uang dari mana? Kita harus cek semuanya gitu. Karena dia track recordnya dia itu bukan dari orang, maksudnya maaf banget ini, maaf banget. Dia bukan dari keturunan 7 keturunan gitu. Dia adalah on process. Jadi kita harus bisa cek ini duitnya itu dari mana 4 miliar ini dan harta kekayaannya ini dari mana gitu. Jadi kalau dia bilang dia lapor orang itu dengan pencucian uang, dia bilang Nikita Mirzani itu pencucian uang, nah dia ini juga harus dicek gitu. Itu yang paling penting poinnya gitu. Oke. Jadi pokoknya kita semua berdoa, jangan kita gerasa-gerusu, harus sabar, pantangin terus setiap hari, pantengin semuanya setiap hari, pantangin semua setiap hari. Jangan pernah berhenti bersuara, jangan pernah berhenti berkomentar dengan baik dan benar, agar apa? Agar kasus ini tidak tenggelam aja. Agar kasus ini tidak tenggelam sampai kani kita nanti terbebaskan, baru kita silent dan kita fokus kepada masalah-masalah lainnya yang terjadi di Indonesia Raya Merdeka ini gitu. Semua pejabat-pejabat, menteri-menteri dan lain sebagainya punya tugas masing-masing. Contoh kasus Pertamina itu jangan kita bilang ini pengelasan, enggak. Semuanya itu bekerja masing-masing sesuai porsinya. Kejaksaan juga lagi memeriksa satu persatu untuk kasus Pertamina ini gitu. Jadi jangan ada yang bilang ini pengalihan isu. Ini bukan pengalihan isu. Ini semuanya itu diperiksa masing-masing semuanya. Jadi benar-benar kita harus berdoa semuanya. Karena apa? Sekarang ini yang kita lihat adalah netizen ini sangat kuat powernya ya. Kekuatan netizen sangat kuat. Gitu. The power of netizen itu benar-benar approve banget untuk sekarang ini. Jangan sampai ini kasus tenggelam begitu aja, jangan sampai. Itu aja. Panda lagi diperiksa hari ini. Alhamdulillah dia diperiksa hari ini. Semoga terbuka juga, karena hati-hati juga kita untuk menyuarakan mulut kita ini di sosial media gitu. Jangan sembarangan membuka track record orang, karena kita sendiri juga punya track record. Aku juga punya track record, aku punya aib sendiri. Cuman jenis aib-aib ini beda-beda gitu. Cuman yang dilihat adalah bukan masa lalu, bukan track record, tapi yang dilihat adalah sekarang dan kedepannya itu bagaimana manusia ini karakternya, wataknya. Semua manusia punya yang namanya track record masing-masing. Kita nggak usah mengungkit masa lalunya buruk ini segala macam, enggak, bukan itu. Yang dilihat adalah perubahannya itu di sekarang dan kedepannya itu bagaimana. Nggak usah bilang inilah, nggak usah bilang itu apa dan lain segala macam. Gitu. Nggak tahu, tadi ada yang bilang si Panda diperiksa hari ini. Gitu guys. Udah cocok belum gue jadi duta? Tapi gue bingung gue menduta kenapa. Gue tuh kadang-kadang itu ini kadang-kadang gue tuh random orang. Gue tipe kalau orang yang sangat random gitu loh. Kadang-kadang gue bisa jadi kayak bunglon lah ibaratkannya gitu kan. Kadang bijak, kadang enggak. Asik. Aduh. Pak Sunan juga? Serius? Pak Sunan di DPR juga? Ya Tuhan, kalau emang Pak Sunan di DPR juga, alhamdulillah banget. Oh my god. Kalau Pak Sunan itu di di DPR, di Komisi 6 itu sangat bersyukur banget, terima kasih. Semoga ini semuanya dibuka. Jadi ini ada step by stepnya ya guys ya.
ini nggak langsung ngereok gitu, nggak langsung main dangdung karena kita itu kalau jangan ini kemana, jangan begitu, karena mereka lagi menyusun, mengumpuli korban, mengumpuli ini itu tuh nggak sembarangan, penuh dengan power, kekuatan, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan semuanya kalian itu kayak apa ya, mana nih buktinya, mana ini, sabar. Mengumpulkan bukti kan juga butuh yang namanya tim dan lain-lain gitu loh. Dan timnya ini juga pasti kewalahan untuk mengumpulkan semuanya itu gitu. Ya. Gitu. Pokoknya tugas kita, aku sebagai sebagai netizen aja lah ya. Sebagai netizen yang untuk tidak menenggelamkan kasus ini. Ya kan? Jadi supaya kasus ini tidak tenggelam ya, saya sebagai Valerie Brahmana ya, saya sangat sebagai netizen lah gitu, supaya kasus ini tidak tenggelam begitu. Aku pakai lipstick apa? Aku pakai lipstick Dior. Pakai Dior, cuman lupa yang mana. And baby, it's amazing. Semangat, semoga Mafia Skincare ditangkap semuanya. Salam kenal dari Manado. Salam kenal juga dari Bali. Untung laporan doktif untuk dipanda diterima di polis. Bagus. Ini kayaknya udah mau buka puasa nggak sih? Belum. Ya udah, pokoknya itu aja guys. Gue pamit dulu karena gue mau jemput anak gue. Dulu. Semoga kalian juga sehat-sehat dan terus berdoa semuanya agar kasus ini segera terbuka ya, Mafia Skincare terbuka, dan siapa yang memodali transgender itu untuk umroh itu juga terbuka semuanya. Jadi satu-satu nih manusianya ini langsung dipenjerong gitu kan. Gitu. Yang memodali itu juga harus dipertanyakan, karena ini udah namanya penistaan agama. Karena banyak banget ini ada yang memodalin transgender untuk umroh gitu kan. Itu nggak boleh. Walaupun lu nggak tahu apa, lu tahu tapi memodalin lah. Apalah alasannya nggak jelas gitu ya. Tapi intinya lu memodalin lah. Lu juga harus ditangkap karena lu mengetahui gitu kan. Yang namanya saksi kalau mengetahui, yang namanya orang kalau mengetahui, dia akan tetap kena. Dia kena pasalnya, dia kena pidananya gitu loh. Namanya kan dia tahu. Kecuali kalau misalnya dia tidak tahu, apalagi yang memodalin gitu loh. Ibaratkan kayak ada orang memodalin untuk menipu, yang si pemodal ini pasti masuk pasalnya, masuk penjara gitu kan. Jadi jangan sampai kasus-kasusnya ini kan banyak nih ya, yang memodalin si transgender untuk umroh, skincare overclaim, ya kasus apa lagi sih, skincare overclaim banyak banget nih beneran. Di Bali, nah ya membantu waria itu si transgender, maksud gue tuh pemitnaan gitu ya. Jadi pokoknya kita berdoa semuanya, semoga satu-satu langsung terbuka ini manusianya, dan ITE juga terbuka. Karena apa? ITE itu ada beberapa yang lapor juga ITE, tapi gue lupa siapa yang lapor. Gue nggak tahu, banyak banget soalnya beneran. Yang ITE itu juga nggak tahu gue siapa gitu. Yang ada ITE siapa sih, bingung. Yang ini pelapor semuanya bingung gue. Jadi Pak Polisi mungkin ya banyak kali nih gitu loh. Jangan sampai terulang lagi di tahun kedepannya, benar. Jangan sampai juga terulang di apalah, semoga
kelar lah. Jadi abis lebaran kita semuanya damai, lebaran kita happy gitu. Lebaran ini happy, habis lebaran happy gitu kan, gitu. Dan orang-orang juga membuka usaha lebih hati-hati lagi gitu. Dan kalian juga, aku bilang ke kalian ini satu, ini aku bilang ke kalian, jangan pernah untuk kalian itu percaya membeli, lebih hati-hati. Ini banyak pelajarannya yang diambil dari kasus ini. Pertama, hati-hati membeli skincare, lotion, dan lain sebagainya. Mana ada lotion yang memutihkan badan? Gak ada. Ini tangan gue aja ini pakai lotion mahal juga nggak putih-putih gitu loh. Gak ada gitu. Jadi nggak usah percaya gitu. Bersyukur sama kulit kita ini. Lebih bagus kalian beli lotion yang yang bener-bener udah terregistrasi dari gua SD, ibaratkan gitu kan. Contohnya Vaseline, Nivea, dan lain-lain sebagainya, Marina gitu-gitu. Lebih bagus beli lotion yang itu menyehatkan kulit gitu loh, daripada kalian beli lotion yang pemutih ini segala macam, kalian nggak tahu kandungannya itu apa, sehingga nanti ke depannya tangan kalian ini ada flek-flek hitamnya, kalian nggak tahu gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati juga. Dari mulai banyak banget kan ini sekarang marak banget penjualan skincare yang ada jual pengurus badan. Mana ada sih obat-obat diet gitu-gitulah, yang teh diet itu harus pokoknya hati-hati banget lah gitu, karena nggak ada orang kurus secara instan. Kalau di kurus secara instan itu cuma olahraga, kuncinya olahraga, nge-gym, pola makan gitu, pikiran itu harus dijaga gitu loh. Jangan beli, nggak ada kurus karena modal teh diet, itu nggak ada gitu. Itu justru sangat buruk. Di Amerika itu tidak diperbolehkan menjual herbal kayak gitu, nggak diperbolehkan. Apalagi di Singapura nggak boleh banget. Kuncinya cuma satu, kalau kalian mau kurus, olahraga yang sehat gitu. Olahraga, jogging aja, jogging 30 menit. Kalian jogging 30 menit, udah konsisten seminggu 3 kali, ya kan, konsisten udah 30 seminggu 3 kali, pola makan dijaga juga, udah selesai gitu. Lotion juga hati-hati, beli lotion harus hati-hati, masker juga, masker muka ini hati-hati. Kalian lebih bagus beli masker yang emang dia udah ternama lah gitu, udah emang terregistrasi gitu. Gitu. Iya, itu NM yang jual obat pelangsing ya kan, kita lihat dulu kan obat pelangsingnya ini tuh jenis apa gitu. Emang banyak kan, gue bilang hati-hati, harus hati-hati kan, aku bilangnya tuh hati-hati gitu. Kadang-kadang kamu itu nggak memahami mulutnya aku ini untuk lebih hati-hati gitu loh. Dibilang hati-hati juga kadang-kadang, aduh, emang kalau buzzer ini kalau misalnya SDM-nya rendah agak susah ya ngomong. Pokoknya kalian tuh hati-hati aja gitu ya, membeli harus di review banget gitu kan. Benar, masyarakat harus lebih pintar memilih skincare selepas ini. Mungkin abis ini, setelah kasus ini, gue akan mendatangkan Menteri Kebudayaan untuk menyuarakan bercanda Cona.